Assalamualaikum Pak Joko, izin Pak, saya Ernita Tiffany Rifat dari Prodi PJJ S1 Manajemen kelas MJ604. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait dengan UAS perilaku organisasi. Adapun di soal UAS itu terkait dengan konflik. Apa sih konflik itu? Konflik adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Nah, konflik ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan melewati suatu proses dinamis. 5 tahapan konflik yaitu tahap konflik laten, tahap persepsi konflik, tahap konflik pribadi, tahap manifestasi konflik, dan tahap konsekuensi. Untuk jenis-jenis konflik dalam organisasi sendiri, itu pada umumnya ada 2, yaitu konflik pribadi dan konflik organisasi. Nah, berikut saya akan mengilustrasikan terkait dengan konflik organisasi yang saya temukan. Jadi ada 2 departemen, di mana ada departemen A dan departemen B di suatu organisasi. Untuk di departemen A sendiri, seperti biasa ada atasan, lalu ada juga bawahannya. Di mana untuk di departemen A, atasannya adalah seseorang yang lebih muda gitu, sedangkan bawahannya adalah pegawai senior. Nah, di sini terjadi konflik di mana antara atasan dan pegawai senior itu terjadi konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok pada tingkatan hierarki berbeda. Di sini atasan ragu atau takut untuk menegur pegawainya yang lebih senior saat ia melakukan suatu kesalahan. Nah, antara departemen A dan departemen B masing-masing memiliki pegawai, di mana antara pegawai tersebut juga pegawai senior dan pegawai junior itu terjadi konflik horizontal dan konflik peran. Konflik horizontal adalah terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan dan level yang sejajar. Dan konflik peran terjadi ketika seorang individu memiliki lebih dari satu peran. Di sini konflik yang terjadi disebabkan karena pegawai senior, yaitu dari pribadinya, karakteristiknya yang dimana dia tidak bisa dikritik. Lalu yang bersangkutan merasa ia lebih senior, jadi ia lebih paham. Dan untuk sesama rekan kerjanya yang lebih junior itu ragu untuk menegurnya, takut untuk menegurnya, karena tadi sifatnya yang tidak mau dikritik seperti itu, sehingga terjadi pergeseran beban kerja gitu, seperti itu. Nah, untuk faktor penyebab dari ilustrasi konflik tadi, ada 2 faktor penyebabnya, yaitu dari faktor manusia dan faktor organisasi. Nah, untuk dari faktor manusia ada dari gaya kepemimpinan, kepribadian individual, serta komunikasi yang tidak efektif. Gaya kepemimpinan di sini seperti yang kita ketahui, di departemen A, atasannya itu takut atau ragu untuk menegur pegawainya yang lebih senior. Hal ini bisa disebabkan karena gaya kepemimpinan atasan tersebut yang mungkin terlalu permisif, otoriter, atau egois sehingga bisa memperburuk situasi. Dan atasan tipikal yang cenderung menghindari konfrontasi sehingga dia menghindari untuk menegur, untuk menjaga stabilitas relasi. Lalu ada dari segi kepribadian individual, di mana pegawai senior seringkali merasa lebih punya hak atau pengalaman yang luar biasa. Sehingga jika ada atasan yang lebih muda atau baru menegur, itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hierarki atau tidak ada rasa hormat pada mereka yang lebih tua. Begitu juga saat ada pegawai
pegawai junior yang sama-sama posisinya berada di level yang sama saat ingin menegur atau saat ingin berkomunikasi itu jadi tidak lancar karena adanya sifat tadi dari pegawai senior itu yang ingin merasa dihormati lebih. Nah, lalu komunikasi tidak efektif ini bisa dari atasannya dan juga dari sesama pegawai. Jadi, atasan merasa kesulitan saat ingin menegur secara terbuka karena ketidakjelasan dalam komunikasi atau rasa takut menyinggung perasaan pegawai senior tersebut. Hal inilah yang membuat potensi konflik semakin membesar. Nah, lalu dari faktor organisasi. Ini penyebabnya karena ketergantungan dan sumber daya, iklim organisasi, serta interdependensi tugas. Di mana ketergantungan dan sumber daya, pegawai senior karena dia memang sudah senior ya, biasanya dia memiliki banyak koneksi, informasi atau kompetensi kunci. Sehingga atasan pun takut saat hubungan dengan pegawai tersebut menjadi renggang dan kehilangan akses terhadap resource penting tersebut. Dan iklim organisasi, khususnya iklim senioritas, di mana walaupun atasan memiliki otoritas formal, karena adanya senioritas ini menimbulkan ketidaknyamanan gitu karena ia merasa lebih muda sedangkan yang ia tegur itu adalah seseorang yang senior atau pengalamannya lebih lebih lama, usianya lebih tua, seperti itu. Jadi ada budaya senioritas yang memperparah konflik tersebut. Lalu interdependensi tugas, di mana konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kelompok yang satu tidak dapat bekerja karena menunggu hasil kerja dari kelompok lainnya. Ini seperti yang saya coba paparkan di slide sebelumnya, yaitu ada konflik juga antar sesama pegawai yang dimana levelnya itu sama, dimana pegawai junior ini saat ingin mengerjakan tugasnya, ia harus menunggu dulu tugas yang diselesaikan oleh pegawai senior. Padahal mungkin si junior ini memiliki SOP atau batas pengerjaan juga seperti itu, tapi karena yang satu lebih senior, dia jadi takut untuk menegur dan alhasil dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, lalu dampak konflik. Nah, sebenarnya konflik sendiri ini bisa membawa dua dampak, yaitu negatif dan positif. Nah, untuk negatif pastinya ada penurunan produktivitas, hubungan kerja yang menjadi tidak harmonis, lalu moral dan kepercayaan manajemen melemah, absensi dan turnover yang meningkat, stres dan burnout meningkat, serta komunikasi yang tidak efektif. Penurunan produktivitas dapat dilihat dari kebiasaan buruk yang dianggap toleran sehingga menurunkan efektivitas tim. Lalu hubungan kerja tidak harmonis di mana wewenang resmi atau di sini dalam hal atasan itu dipandang lemah berakibat pada dipertanyakannya legitimasi jabatan. Lalu moral dan kepercayaan manajemen yang melemah ini memperparah kondisi ketimpangan antara otoritas formal versus informal. Dan absensi dan turnover yang meningkat sehingga saat ada melihat satu karyawan yang mungkin bisa dibilang diistimewakan atau tidak pernah disentil itu menimbulkan ketidakpuasan karyawan lain sehingga bisa saja terjadinya turnover meningkat di mana banyak karyawan yang mencoba mencari lingkungan kerja lain. Stres dan burnout meningkat khususnya bagi atasan dan bawahan untuk tetap menjaga citra. Dan komunikasi yang tidak efektif di mana menyebabkan terhambatnya arus informasi. Dan untuk dampak positifnya di mana itu ada terjadinya inovasi ide di mana saat keraguan atasan menimbulkan
saat atasan ragu itu sehingga menimbulkan perbedaan pandangan internal di mana tim yang di dalam satu tim itu mungkin akan terdorong untuk mencari solusi yang lebih kreatif yang bisa disampaikan ke atasannya. Lalu memperbaiki proses pengambilan keputusan. Nah, dengan konflik yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat itu akan mendorong untuk mendalami isu, mempertimbangkannya lagi dari berbagai perspektif, dan memilih opsi terbaik untuk mengambil keputusannya menjadi lebih matang dan teruji. Lalu ada peningkatan akuntabilitas di mana kan konflik secara tidak langsung berarti menyoroti area yang kurang jelas sehingga mendorong penguatan akuntabilitas misalnya dengan pembuatan SOP baru agar hal serupa tidak terulang. Lalu membangun ikatan tim dan kepercayaan di mana ketegangan yang jika dikelola secara dewasa dan terbuka justru akan mempererat hubungan, di mana para anggota akan lebih saling belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang ada. Nah, untuk dari cara penanganannya atas konflik yang tadi bisa dari kita harus memahami dulu akar masalahnya, kulturnya di organisasi itu seperti apa, lalu komunikasi yang selama ini terbangun seperti apa, dan ketidaksepahaman pengalaman. Lalu waktu dan tempat yang tepat, di mana seperti yang kita tahu, dia seorang pegawai senior yang dia mungkin dan dia agak susah untuk diberitahu gitu ya, ditegur, itu kita harus mencari tempat yang lebih privasi, lalu waktu yang tidak sibuk, tidak banyak orang sehingga emotif rendah. Lalu beri penghargaan dan dengarkan. Jadi kita tetap harus mengakui pengalamannya dia sebagai senior. Kita memberikan penghargaan bahwa dia memang telah bekerja lama dan keras seperti itu. Tapi tetap kita harus profesional seperti itu. Lalu juga bisa melibatkan mediator seperti HR atau pihak netral lainnya sebagai fasilitator. Dan fokus pada hasil, gunakan data, beri opsi dalam artian teguran yang kita sampaikan itu berdasarkan pada data yang ada, jadi tidak subjektif seperti itu. Lalu dan tetap profesional, jadi kita tetap harus untuk menanganinya tetap harus berkomunikasi secara efektif, empati, bukan kekuasaan yang dalam artian kita menyuruh atau memaksa si pegawai tersebut untuk berubah, tapi kita mendahulukan etika, tetap sopan, santun karena yang bersangkutan adalah yang lebih tua dan lain sebagainya. Sekian presentasi tugas UAS saya, Pak Joko. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.